Halo, perkenalkan nama aku Nabila Putri. Di sini aku akan menjelaskan tugas UAS akhir dari mata kuliah Komputer Bisnis Terapan yang terbagi menjadi dua section, yaitu section A dan section B. Untuk soalnya, yang pertama di section A kita disuruh membuat user defined function untuk menghitung luas trapesium. Yang pertama ada flowchart untuk menghitung volume kerucut, dan yang kedua ada pseudocode untuk menghitung volume kerucut. Yang ketiga ada user defined function untuk menghitung volume kerucut. Dan untuk di section A terakhir ini, soalnya itu kita disuruh membuat sub prosedur untuk menentukan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini tuh ketentuan nilainya ada di sini. Nah, itu untuk section A. Dan untuk section B, kita disuruh membuat user from interaktif menggunakan Excel VBA seperti contoh pada gambar di bawah ini. Jadi kita disuruh membuat data seperti ini. Yang pertama kita lakuin untuk soal yang pertama, disuruh membuat flowchart volume kerucut. Kita buat di sini. Kenapa kita buat di sini? Karena nanti di bagian atas tuh untuk yang section B. Nah, selanjutnya kita ke insert, terus kita ke bagian shapes ini, terus kita ke bagian flowchart ini. Nah, kita pakai Terminator untuk membuat si star. Terus kita ke insert lagi, kita ke bagian shapes lagi. Terus kita ke bagian line sini, kita pakai yang line arrow. Ya, kita ke insert, kita ke shapes. Selanjutnya kita pakai yang flowchart proses. Kita copy aja ininya, kita rapihin. Selanjutnya kita pakai yang flowchart data. Untuk bagian terakhir, output, itu kita pakai sama kayak yang start, kita pakai yang terminator.
Nah, untuk bagian yang section A, yang flowchart volume kerucut, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita masih di section A, kita disuruh membuat pseudocodes untuk menghitung volume kerucut. Soal selanjutnya itu kita disuruh membuat pseudocode volume kerucut. Jadi pseudocode volume kerucut itu maksudnya kita disuruh membuat rumus sendiri, yaitu volume kerucut. Jadi kita ke developer, kita ke Visual Basic, VBA. Nah, kita masukkan langsung gini. Tapi kita ke bagian, kita insert, terus kita ke modul. Ini udah di modul 1. Ini adalah rumus dari si volume kerucut yang udah kita masukin ke modul 1. Terus T, nilainya 5, bawahnya 10. Dan penghitungnya kita di sampingnya di sel H7. Jadi sama dengan volume kerucut. Kita klik. Kita klik sel ini. Klik yang bawahnya, kurung, enter. Nah, ini adalah hasil dari si volume kerucut yang udah kita hitung. Tandanya kalau udah kayak gitu, itu kita bikin rumusnya tuh berhasil. Kalau berhasil dihitung. Untuk yang pseudocodes, ini tuh udah langsung sama yang user definite function volume kerucut. Untuk selanjutnya, masih section A, itu kita disuruh membuat sub prosedur untuk menentukan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya itu udah ditentuin di soalnya. Untuk nilai-nilainya, untuk kita masukin nilai-nilainya, si sub prosedur itu, kita ke developer pertama, kita ke VBA, kita masukin rumus untuk si sub prosedur ini di dalam modul 1 ini. Ini rumusnya. Selanjutnya kita jalanin si rumusnya dari Excel-nya. Nah, kita masukin nilainya dulu di Excel-nya. Nilainya bebas secara kalian. Jadi aku mau masukin nilai 85. Selanjutnya kita cari di komputer kalian atau di laptop kalian. Alt sama F8. Kalau udah, cek nilainya diklik. Terus kita pencet run. Dia bakal menghitung nilai sendiri. Dia dapat grade A. Kalau misalnya kita di sini tulisnya 30. Terus kita out lagi F8. Terus kita run lagi. Jadi ini tandanya berhasil. Selanjutnya kita ke section B, yaitu kita disuruh membuat user form interaktif menggunakan Excel VBA. Nah, kita ke developer, masih tetap di developer, terus kita ke VBA. Kalau udah kebuka yang tadi VBA tadi, ini kan kita masih di modul, kita ke bagian insert, terus kita ke user form. Nah, dia bakal buat kayak gini. Selanjutnya kita label kita taruh sini. Terus di bagian caption ini kita ganti jadi ID. Ini aja. Taruh di bawahnya. Ganti. Terus
Nah, untuk bagian nanti kita isi CID, first name, last name-nya itu, kita pakai yang text box ini. Untuk bagian bawahnya, itu kita taruh comment button. Kita ganti juga namanya. Kita tinggal ganti captionnya. Kalau udah, kita pastiin bagian si label satu tadi nih, bagian yang ini tuh namanya kan label ya, masih nama label. Kita pakai di toolboxnya tuh kita pakai label satu, label 2 gitu. Ini kita pastiin nama name-nya tuh dia label satu, terus berurutan gitu. Nah, untuk yang bagian si text box-nya ini, kita ganti name-nya ini. Di bagian sini kita ganti jadi TXT ID. Jadi text-nya text box juga, tapi kita ganti name-nya. Belakangnya kita kasih ID itu biar dia nanti pas manggil di Excel-nya itu sesuai. Dan kita masukin rumusnya juga sesuai. Untuk, nah nih udah. Jadi maksud aku tuh nanti di sini tuh di bagian name-nya tuh dia namanya kayak gini. Jadi kita masukin rumusnya nanti dia sesuai sama si name-nya itu. Nah, selanjutnya untuk yang comment button ini, yang bagian bawah ini, kita juga ganti. Kalau udah, ini kita bisa ganti warna si user from-nya ini. Selanjutnya di bagian edit ini kita klik 2 kali. Nah, di bagian user from-nya ini kita masukin rumusnya. Oh, udah. Ntar kita balik lagi ke user from ini. Kita klik yang clear ini. Selanjutnya kita klik yang cancel ini 2 kali. Oke, kalau udah kita dulu ini gini, kita tulis dulu di sininya di Excelnya.
Nah, selanjutnya, kalau udah kita isi data-datanya di Excel-nya, kita klik ini. Terus kita random. Ini aku mengisi data aku aja dulu. Udah, jadi udah kayak gini, tandanya dia berhasil. Data nama aku di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau tulis satu lagi itu bisa. Nah, udah kayak gini. Jadi segitu dulu aja penjelasan tugas akhir UAS Excel VBA kali ini. Jadi, terima kasih yang udah nonton video ini.